Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran aktif Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP atau MTS kelas 7. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bab 1, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Langsung saja kita klik di sini. Nah, di sini sudah ada peta konsepnya, yakni pembahasan pada bab 1 ini mengarah kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari dan memahami iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempelajari dan memahami makna al-asma'u al-husna. Kemudian yang ketiga, mempelajari dan memahami hikmah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesemua ketiga pokok materi ini bertujuan untuk menerapkan perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap al-asma'u al-husna. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah atau bahasa, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, aku beriman kepada Allah, dengan melafazkan 2 kalimat syahadat, dan dibuktikan dengan perbuatan, yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Itu terdapat dalam Quran Surah An-Nisa, Quran Surah yang keempat, ayat yang ke-136. Pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Keimanan seseorang itu bisa tebal, bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan al-asma'u al-husna. Makna al-asma'u al-husna. Al-asma'u al-husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik. Sesuai dengan firman-Nya,
Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki al-asma'u al-husna atau nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut al-asma'u al-husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Itu terdapat di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat ke-180. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik, al-asma'u al-husna, itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkannya ke dalam surganya. Pada bab ini hanya 4 al-asma'u al-husna yang akan kita pelajari. Ada al-alim, artinya maha mengetahui. Ada al-khabir, artinya maha teliti. Ada as-sami', artinya maha mendengar. Dan ada al-basir, artinya maha melihat. Al-alim, artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taqusutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Itu terdapat di dalam Quran Surah Al-An'am ayat ke-59. Perilaku yang dapat diwujudkan di dalam meyakini Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati seperti padi yang semakin berisi maka semakin merunduk. Kemudian ada al-khabir. Al-khabir artinya maha teliti atau maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh ketelitian dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu khabirum bima ta'malun, yang artinya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu terdapat di dalam Quran Surah At-Taubah ayat ke-16. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Al-Khabir maha teliti adalah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari.
As-Sami'. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-256. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Al-Basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu terdapat di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita agar hidup menjadi lebih terarah. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, pembahasan kita terakhir, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Yang artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau hari kiamat. Itu terdapat di dalam Quran Surah Al-Mu'min, Quran Surah yang ke-40 ayat yang ke-51. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Dan yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Itu terdapat di dalam Quran Surah Al-Asr, Quran Surah yang ke-103 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Alhamdulillah, bahasan bab 1 lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya telah selesai.